Bismillahirrahmanirrahim. Niat. Jadi harus ada niat ketika salat. Wahya an yanwi as-salah allati qama ilaiha wa yu'ayyinuha biqalbihi. Dia harus niatkan salat ketika ingin melaksanakan salat dan harus ditakyin. Apa itu ditakyin? Harus dia jelaskan di dalam hati ini. Dia itu mau salat apa? Kalau dia mau salat zuhur, dia harus benar-benar di dalam hatinya itu dia pengen salat zuhur. Ya, dia harus salat zuhur. Kalau mau dia salat asar, dia harus takyin itu salat asar. Kalau dia mau salat nafilah atau salat sunnah, maka dia harus takyin ini salat sunnah. Kenapa ya ikhwan fillah? Takyin inilah membedakan antara salat wajib dengan salat sunnah. Takyin itu dia niatkan atau dia jelaskan di dalam hati dia itu sedang salat apa. Kenapa ikhwan fillah? Karena salat itu ada yang sama. Contoh, salat di subuh hari. Salat tahiyatul masjid berapa rakaat? 2. Salat qobliyah subuh berapa rakaat? 2. Itu kan sama-sama sunnah kan? Salat wajibnya berapa rakaat? 2. Jadi kalau nggak ditakyin, kita nggak tahu ini kita sedang salat apa. Makanya harus ditakyin ketika kita masuk masjid, kita mau salat, kita itu salat apa? Harus kita takyin. Ini salat sunnah sebelum subuh. Atau ini salat tahiyatul masjid. Harus ada takyin. Namun ikhwan fillah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bolehnya ketika orang itu tidak mentakyin waktu dalam kondisi yang sifatnya darurat. Misalnya apa? Dia mau salat ini. Orang sudah qomat. Sudah mau habis salatnya. Dia dari rumah buru-buru ngejar salat. Langsung ketika orang mau ruku di rakaat terakhir, dia langsung ruku. Padahal dia belum tahu itu salat apa. Ya, dia belum sadar dia itu salat apa. Apakah salat zuhur atau salat asar. Atau dia mungkin gini, dia tertidur. Kan begitu. Dia tidur setelah zuhur. Bangun di waktu asar, tapi dia bangun ketika imam hampir selesai salat asarnya. Jadi begitu dia bangun, dia ambil wudhu, dia nggak sadar apakah dia itu salat zuhur atau asar. Karena dia bangun tidur ini, nggak sadar dia. Apakah dia itu salat zuhur atau asar. Kadang-kadang kan kita bisa seperti itu. Kita itu nggak sadar, kita ini mau salat zuhur atau salat asar. Tiba-tiba setelah salat baru ingat, oh ya tadi udah salat zuhur, kan begitu. Kita langsung pergi ke masjid, kemudian langsung salat, masuk di situ. Masuk di situ. Maka tidak ada takyin di situ. Apakah itu salat zuhur atau salat asar. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ini boleh. Ini boleh. Nah demikian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Wala yusra'u talaffuz biha, dan tidak disyariatkan melafazkan niat. Ya, tidak ada dalil yang menjelaskan dilafazkan niat itu. Makanya ikhwan fillah, lafaz niat itu berbeda-beda antara negara satu dengan negara yang lain. Tapi kalau salatnya sama, coba perhatikan. Salatnya sama, Allahu Akbar, dimulai dengan Allahu Akbar. Diakhiri dengan apa? Salam, Assalamualaikum. Sama enggak? Indonesia sama enggak dengan Arab Saudi salatnya? Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sama. Sama semuanya. Indonesia, India, Amerika sama seperti itu. Tapi tatkala pasang niat beda. Kenapa beda? Karena memang enggak disyariatkan. Indonesia biasanya niatnya apa? Usolli, kalau dia salat fardu, usolli fardhu dhuhri kalau dia salat zuhur. Usolli fardhu dhuhri. Imaman kalau dia sebagai imaman, makmuman kalau dia sebagai makmuman. Kalau sendiri adaan lillahi ta'ala. Ada yang diucapkan berapa rakaatnya? Arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Disebut semuanya. Kalau Saudi gimana? Atau kalau orang Timur Tengah niatnya? Niat mereka nawaitu an usolliya. Nawaitu an usolliya. Beda. Nanti di Amerika beda lagi. Nah, ini menunjukkan apa? Niat itu memang enggak disyariatkan. Ini di ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menceritakan ada seseorang yang dia berasal dari Afrika, dia salat. Dia pakai usolli. Ya, dia katakan nawaitu an usolliya salata dhuhri. Dia sebutkan semuanya arba'a rakaatin. Ya, artinya sengaja aku salat zuhur
sebagai makmum 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Orang yang di sampingnya dengar. Orang yang di sampingnya bilang, Pak, bentar dulu Pak, belum selesai. Jangan sampai di situ aja. Dia. Sebutkan juga salat Anda di mana. Salatnya, sebutkan juga salatnya di mana. Jadi jangan nawaitu an nusolliya salata dzuhri arba'a raka'atin ma'muman. Sebutkan juga fi Madinah atau fi Masjidil Haram, dan sebutkan juga ya salat kita itu di jamaah mana, kan begitu. Di jam berapa, sebutkan juga katanya. Ini sebagai candaan orang yang ada di sebelahnya, ikhwan fillah. Menunjukkan apa? Lafaz niat itu tidak disyariatkan. Jadi ketika antum ingin sholat, itu sudah niat. Ketika ingin sholat, maka itulah dia niat. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Karena niat itu tempatnya di dalam hati, bukan di mulut. Nah demikian ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan ini kata beliau, ikhwan fillah, tidak ada syariat niat. Beliau mengatakan ikhwan fillah, lam yangkul anhu ahadun qattun bi isnadin sahih. Tidak ada dalil, meskipun dalilnya sahih itu tidak ada. Wala dhaif, bahkan sekalipun dalilnya dhaif juga enggak ada. Enggak ada dalilnya meskipun dalilnya dhaif. Wala musnad, bahkan dalilnya bersanad juga enggak ada. Wala mursal, ataupun dalilnya yang mursal, terputus sanadnya juga enggak ada. Lafdhah wahidah min hal battah. Wala an ahadim min ashabih, juga enggak ada dari sahabat Nabi. Ya ada dalil dari sahabat Nabi. Walastahsanahu adun minat tabi'in, juga enggak ada dari tabi'in. Bahkan walal a'immah arba'ah, bahkan imam madhab juga enggak ada. Imam yang 4 maksudnya. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka enggak ada menjelaskan adanya lafaz niat. Nah ini ikhwan fillah. Anehnya para pengikut madhab mereka lah yang dia mencetuskan ada lafaz niat. Oleh karena itu ikhwan fillah, kita harus mengikuti dalil ketika melaksanakan ibadah. Nah ini dia ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Donasi dakwah tim. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam. Barakallahu fikum.